Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila abadi, sekali layar terkambang, surut kita berpantang. Salam pika hormat untuk ketumku Payapto, sehat walafiat, panjang umur, dan ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pak Haji Dian Rahadiannya sehat walafiat. Kang Sapna mas sebagai anggota, KTA-nya juga masih yang dulu, ya, belum berubah. Nanti kalau ada waktu silaturahmilah ke Majelis Pimpinan Wilayah. Kang Sapna duduk di PAC Cimahi Selatan sebagai anggota, belum bisa memberikan kontribusi kepada organisasi ini. Ya. Alhamdulillah Kang Sapna hadir di TikTok, snack video, dan YouTube-nya Sapna Permana Permana. Kang Sapna bukan ahli politik, bukan. Karena Kang Sapna hadir di sini adalah cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Kang Sapna pendukung setia buat Bapak Anies Baswedan dan pendukung untuk Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai wakilnya. Nah, di sini kita duduk di organisasi Pemuda Pancasila. Kita organisasi maupun organisasi yang ada di Indonesia, maupun LSM yang ada di Indonesia, maupun paguyuban yang ada di Indonesia. Salam pika hormat. Ya. Kita organisasi bukan alat negara. Bukan. Yang alat negara adalah siapa? Kepolisian Negara Republik Indonesia itu alat negara. Ya, alat negara. Itunya alat negara. Tapi kita harus bersinergi kepada kepolisian, angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan lautnya, serta Kopassus, karena bersinergi untuk menjaga sila kedua. Karena simbol dan siloka adalah Jisamsu 234. Penuh dengan sejarah. Bersinergilah kepada alat negara, ya. Karena untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia 234. Tolong untuk organisasi Pemuda Pancasila. Kenapa ada 2, 3, dan 4? Yang harus kita waspadai dari tanggal lahirnya 28 Oktober 1959 itu harus diwaspadai. Tahun yang dulu dan tahun yang akan datang. Kepala 3 harus hati-hati. 3 adalah PKI, itu hurufnya 3. PKI, Partai Komunis Indonesia, menciptakan aksi-aksinya dulu, ya, sebagai pemuda rakyat. Pemuda rakyat, ya. Sehingga IPKI lahirlah, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, lahirlah Pemuda Pancasila. Itu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi hati-hati. Sekarang tahun PKI itu beraksi, tapi tidak terlihat. Kita sebagai duduk di organisasi Pemuda Pancasila menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, bersinergilah kepada alat negara. 2, 3, 4. 3 adalah OTB, organisasi yang tidak terbentuk. Nah, itu coba perhatikan. Ada di suatu toko itu ada berlogo Partai Komunis. Nah, ini OTB, organisasi yang tidak terbentuk. Nah, bercahayalah. Allahumma binurillahi biidillah. Allahumma nuru samawati wa ma fil ardi. Bercahaya untuk langit dan aku berlindung kepada cahayamu, ya Allah. Dan bercahaya untuk antara langit dan fil ardi, bumi pertiwi, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bercahayalah. Karena dalam surat An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan Adam dan Hawa, berkembang biak antara laki dan perempuan. Dan untuk cucu-cucu, bagaimana anak cucu-cucu kita itu, kalau seandainya itu OTB melancarkan aksi-aksinya, merusak pendidikan, moral, dan isi Pancasila, merusak kepada generasi-generasi yang akan datang. Makanya kita harus waspada burung Garuda. Burung Garuda simbol dan siloka mata, hidung, mata, telinga, hidung, mulut, dan hati itu harus tajam melihat dari Sabang sampai Merauke. Bercahayalah untuk tanah Indonesia. Makanya
organisasi pemuda Susila itu adalah menjaga ideologi Pancasila. Itu di Samsu 234. Di Samsu 234 penuh dengan sejarah. Ya mungkasna. Ya eta. Yang kedua, pesan Kang Sapna buat Bapak Anies Baswedan dan untuk calon presiden tahun 2024, jangan memberikan celah kepada orang yang korupsi. Karena memberikan celah tata ruang itu adalah dibukakan hingga ada kesempatan orang untuk melakukan korupsi. Sehingga cahayanya ini redup, bintangnya bercahaya untuk rakyat kecil itu redup, tertutup. Tolong tutupan lagi untuk orang yang korupsi. Kunci dan gembok lagi. Kelihatanlah mungkin maksud dari pembicaraan Kang Sapna lewat snack video TikTok maupun YouTube-nya Sapna Permana. Mudah-mudahan ini terdengar oleh Bapak Anies Baswedan. Jangan memberikan celah kepada orang yang korupsi. Ya, supaya rantai ini tidak terputus. Kalau orang yang korupsi, rantainya itu terputus sehingga rakyat menderita. Kalau orang tidak melakukan korupsi, rantainya kuat menuju pohon beringin, menuju simbol banteng, menuju padi dan kapas, diringankan. Nah itulah maksud dari Kang Sapna. Ini adalah simbol-simbol siloka untuk memungkas sila ke-1. Nah itulah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Kang Sapna untuk negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kunci dan gembok dari Sabang sampai jangan memberikan celah kepada orang yang korupsi. Dana-dana dikorupsi itu ada memberikan celah. Kunci dan gembok itu ada di sila ke-1. Kunci lagi. 1. Itu alat gak perlu untuk ini alah kecil sekali. Ya. 1. Jangan memberikan celah kepada orang yang korupsi. Kunci lagi Pak Anies Baswedan untuk tahun 2024. Semoga Bapak Anies Baswedan dan Jenderal TNI Andika Perkasa itu menjadi calon presiden dan wakilnya. Dan kalimat salamun qaula mirobihim innallaha kulli syai'in qadir pun payun. Sapna akan dari tahun 2003 sampai 2004 akan yel-yel terus untuk Bapak Aniesku. Ya. Karena pesan almarhum Abu Yauci, sewaktu saya zikir kepada Allah sebelum meninggal, nitip sholat tahajud, nitip tahun 2003. Jangan salah pilih. Itu pesan Abu Yauci. Nitip tahun 2003 menit 2004. Nah itulah. Kenapa saya hadir untuk Pak Anies Baswedan. Pidoannya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Rahayu dunia dengan akhiratna buat Bapak Aniesku. Sehat walafiat, panjang umur ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.